Ini sok kenal, sok deket. Oh, saya punya Yesus, saya kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan yang mati di kayu salib kan, iya menebus dosa saya. Tapi saya mewakili Yesus apa tidak dalam kehidupan saya sebagai pendeta? Dalam kehidupan saya sebagai anak muda? Ataukah ada satu sisi-sisi yang lain yang belum kita serahkan sama Tuhan, tapi kita tetap fine di gereja dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya nggak mau dibilang sok kenal, sok deket sama Tuhan. Berarti kalau saya mau kenal, kalau orang mau dikenal, berarti dia harus buka diri dulu. Yesus sudah buka dirinya loh. Dia sudah buka. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku ini namanya Yesus, kira-kira begitu. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Ini Yesus udah datang. Tapi saya tidak akan pernah kenal Vanessa kalau saya tidak berespon. Dia udah buka loh. Dia udah kasih tahu namanya Vanessa. Tuhan udah bilang mari datang kepadaku. Tapi kalau saya nggak respon, saya tetap nggak kenal dia. Nah, untuk kenal Tuhan juga begitu. Tapi banyak anak Kristen, banyak orang Kristen, banyak anak-anak muda, tapi nggak ada di sini, yang punya kerinduan, respon, interestnya kepada Tuhan tuh cuma dikit. Bilangnya anak Tuhan, bilangnya ikut Tuhan, pengikut Yesus. Tapi sebenarnya nggak interest juga. Cuman sekedar ya udah diselamatkan, ya udah saya orang Kristen, yang penting saya nggak berzina, nggak merampok, nggak lakukan hal yang jahat. Pokoknya sebagai orang Kristen fine aja dan that's it, nggak apa-apain lagi. Tapi sesungguhnya banyak anak muda nggak berangkat dari situ dan diam di situ, diam aja di situ. Saya harus mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar yang seperti Tuhan mau sendiri. Tuhan mau memperkenalkan cintanya yang tulus ini kepada kita. Ini saya kok jadinya ngomong cinta, kasih, sayang. Ini kayaknya aduh ini banget ya. Ternyata Tuhan tuh maunya begitu saudara. Tuhan mau kita terus cinta sama dia. Cuman kan sebenarnya kalau bicara tentang cinta nih yang lebih berbunga-bunga ya kalian ya, masa remaja, masa pemuda gini kan. Cinta ya. Kalau saya bukan lupa sih, tapi ingat. Tapi karena saya punya pengalaman keluarga yang kurang enak, jadi hubungan dengan Tuhan tuh juga kurang enak. Tadi pagi saya jelaskan di ibadah 1, ibadah 2. Kalau mau lihat hubungan dia dengan Tuhan tuh gimana, lihat aja hubungan keluarganya. Kalau hubungan keluarga mau pergi ke gereja, suaminya 300 meter di depan, istrinya di belakang, udah ketahuan tuh. Hubungan sama Tuhannya gimana gitu. Gimana sih kita kenal Tuhan dengan benar? Tuhan itu suka ngomong. Tuhan itu suka bicara. Dia sering kali ngomong. Tapi masalahnya kita, atau saya deh, jangan kita. Masalahnya saya jarang untuk dengerin dia ngomong. Tuhan bicara bisa juga lewat orang lain. Tuhan bicara bisa juga lewat penyataan roh. Tuhan suka menunjukkan kuasanya. Bukan cuma sekedar bicara, dia juga suka show off. Maksudnya gini, nunjukin kuasa supaya kita makin tahu bahwa kuasa itu diberikan karena cintanya sama kita. Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa kita punya kuasa yang bisa kita pakai di pekerjaan kita, di kuliah kita, di sekolah kita. Tuhan mau menyadarkan saya, mau menyadarkan kita bahwa kita ini punya kuasa dari Tuhan. Waktu kita dilahirkan Tuhan sebagai orang percaya. Jadi Tuhan kasih kuasa kita waktu kita dilahirkan jadi anak Tuhan. Kita waktu dibaptis, kita waktu kenal Tuhan, kuasa Tuhan tuh dikasih di situ untuk kita bisa membawa kuasa Tuhan membawa kuasa Tuhan ini untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi Tuhan suka show off, kasih kuasanya sama kita sampai saudara betul-betul yakin, iya bener loh. Tapi kalau Tuhan mau pakai cara sesuatu yang mustahil menurut pikiran manusia untuk membuktikan kuasanya, kenapa enggak? Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa nyatakan. Dan sampai sekarang. Kalau saudara-saudara dengar kesaksian orang-orang yang bisa melakukan banyak perkara, tapi tanpa daya, tanpa apa yang mereka punya, tapi bisa melakukan sesuatu, itu karena Tuhan. Saudara akan mengalami hal yang mustahil kalau saudara meyakini itu bisa terjadi. Dan Tuhan taruh itu. Tuhan nyatakan itu. Kenapa? Karena dia dekat sama kita. Dia cinta sama kita.
Katakan amin. Kalau nggak kenal orang nggak sayang. Kalau nggak sayang orang nggak cinta. Nah kalau kita cinta Tuhan pasti kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita sayang sama Tuhan pasti kita akan mencintai.